Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Marsala Evisa Putri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari program studi Psikologi, Fakultas Psikologi dengan NIM 2308015166. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas topik perkembangan yang sangat penting, yaitu perkembangan kognitif anak-anak serta faktor-faktor yang dapat memotivasi perkembangan belajarnya. Pada anak-anak sekolah dasar, terutama anak-anak sekolah dasar kelas 4 sampai dengan kelas 6. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar, yang dimana fungsi pendidikan pada tingkat sekolah dasar ini ialah untuk memberikan bekal dasar pengembangan kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun masyarakat. Nah, pendidikan di sekolah dasar sangatlah penting bagi siswa karena hal ini merupakan dasar perkembangan pengetahuan yang diperoleh siswa, yang dimana pendidikan adalah sebagai bekal siswa yang nanti menjadi penerus generasi bangsa yang berkompeten. Tujuan pendidikan itu sendiri yaitu ingin dicapai adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kemudian kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini, tidak semua siswa mampu mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya, dikarenakan misalnya diantaranya siswa mereka sedang sakit, atau siswa tidak tertarik belajar karena kurangnya media pembelajaran. Ada juga masalah pribadi dan sebagainya. Nah, maka dari itu guru kelas harus segera menemukan penyebab masalah siswa tersebut. Situasi seperti ini perlu bekerja keras untuk mendorong siswa untuk belajar. Salah satu upaya mendorong siswa untuk belajar dengan memberi mereka motivasi. Apa sih motivasi itu? Nah, motivasi itu adalah dorongan atau suatu energi yang berasal dari dalam diri manusia yang mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Lingkungan yang baik sangat besar pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa. Salah satunya yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Di dalam lingkungan sekolah tentunya ada guru, ada staf, ada teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, lingkungan sekolah secara fisik itu meliputi keadaan fisik sekolah, sarana dan prasarana yang terdapat di dalam kelas, gedung sekolah, dan sebagainya. Di dalam lingkungan sekolah, tentunya para siswa belajar berinteraksi dengan lingkungan baru di luar lingkungan keluarga mereka. Ini memberikan gambaran bahwa motivasi belajar siswa itu dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Siswa dengan pengaruh lingkungan sekolah yang baik akan memiliki motivasi belajar yang tinggi pula, sedangkan siswa yang memiliki pengaruh lingkungan sekolah yang rendah dengan begitu akan memiliki motivasi belajar yang rendah juga. Adapun psikoedukasi pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar anak sekolah dasar kelas 4 sampai dengan kelas 6, yang mana motivasi belajar itu merupakan salah satu faktor penting ya dalam keberhasilan akademik anak. Lingkungan sekolah memegang peranan besar dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa. Strategi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung motivasi belajar anak, yang pertama itu ada tentunya harus membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Guru sebaiknya meluangkan waktu untuk mengenal siswa secara individu, memahami kebutuhan dan minat mereka, serta memberikan dukungan yang diperlukan. Guru yang ramah, peduli, dan mampu menciptakan hubungan baik dengan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Anak-anak akan merasa lebih nyaman, termotivasi jika mereka merasa didukung dan dihargai oleh guru mereka. Yang kedua itu interaksi dengan teman sebaya. Hubungan yang positif dengan teman sebaya atau teman-teman sekelas juga berperan penting. Teman yang mendukung dan lingkungan kelas yang harmonis dapat membuat anak merasa lebih nyaman dan semangat untuk belajar bersama. Yang ketiga itu menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyusun aturan kelas yang adil dan konsisten, serta menciptakan suasana yang mendukung kerjasama dan saling menghormati antar siswa. Suasana kelas yang tertata baik, bersih, dan nyaman akan mempengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar anak. Kelas yang terlalu bising atau berantakan
justru itu malah dapat mengganggu proses belajar anak. Yang keempat itu inovasi dalam metode pembelajaran. Pembelajaran yang inovatif dan interaktif dapat membuat anak lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Guru yang menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti permainan edukatif, diskusi, kelompok, proyek kreatif dapat meningkatkan antusiasme belajar siswa. Memberikan penghargaan yang positif, mengapresiasi usaha dan prestasi siswa dengan cara yang konstruktif, seperti memberikan sertifikat, pujian di depan kelas, atau catatan positif kepada orang tua. Penghargaan terhadap prestasi dan usaha anak, baik berupa pujian maupun hadiah kecil, dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar mereka. Pengakuan atas usaha mereka memberikan dorongan positif untuk terus berprestasi. Memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler, menyediakan berbagai pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa, serta memberikan dukungan penuh untuk mereka agar bisa berpartisipasi. Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan klub-klub akademik dapat membantu anak mengembangkan minat dan bakat mereka. Nah, selanjutnya setelah mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak sekolah dasar, selanjutnya ada aktivitas yang dapat mendukung perkembangan kognitif anak sekolah dasar, terutamanya kelas 4 sampai kelas 6. Pada tahapan ini merupakan tahap operasional konkret. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak-anak di kelas 4 dan kelas 6 pada rentan usia 9 sampai 12 tahun itu berada pada tahap operasional konkret, yang mana pada tahap ini mereka mulai berpikir secara logis tentang objek konkret tapi masih kesulitan dengan konsep abstrak. Anak-anak mulai dapat memahami konsep seperti klasifikasi untuk memecahkan masalah dengan lebih sistematis. Mereka dapat mengikuti langkah-langkah logis untuk mencapai suatu kesimpulan dan mulai memahami hubungan sebab dan akibat. Untuk mendukung perkembangan kognitif anak sekolah dasar kelas 4 sampai dengan kelas 6, yang mana rentan usia 9 sampai dengan 12 tahun, orang tua, guru, dan pendidik dapat melakukan berbagai aktivitas yang dapat menstimulasi kemampuan berpikir mereka. Yang pertama itu memberikan permainan logika atau puzzle. Dengan begitu, permainan seperti catur, teka-teki silang, atau permainan strategi lainnya yang dapat membantu anak mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan logika. Yang kedua itu mengajak anak untuk melakukan proyek sains atau eksperimen-eksperimen. Mengajak anak melakukan eksperimen sains sederhana di rumah dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir ilmiah mereka. Selanjutnya yaitu membaca dan menulis. Mendorong anak untuk membaca dan menulis buku yang cerita-cerita atau esai dapat memperluas kosakata mereka dan meningkatkan kemampuan berpikir abstrak serta imajinatif. Perkembangan kognitif dan motivasi belajar anak sekolah dasar kelas 4 sampai dengan kelas 6 merupakan proses yang saling berkaitan dan penting untuk diperhatikan. Dengan memahami tahap perkembangan kognitif anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar mereka, guru dan orang tua serta pendidik dapat merancang strategi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Hal ini akan membantu anak mencapai potensi akademik mereka secara maksimal dan menumbuhkan minat belajar yang berkelanjutan. Baiklah, sekian saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.